Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelku. Oke teman-teman, sesuai judul yang udah aku cantumkan, jadi kali ini aku mau mengantar mamaku ke dokter THT, yaitu kakakku sendiri, dokter Arinda SPTHT, untuk dilakukan terapi lagi di telinganya. Nah, kali ini aku akan tanya sama mamaku dan lain sebagainya akan mamaku ceritakan nanti, dan kemudian nanti di akhir video aku juga akan melakukan tanya jawab dengan dokter Arinda SPTHT. Simak terus videoku sampai habis ya. Oke, ini aku udah di mobil mau berangkat ke rumah sakit sama mama. Hai. Oke, ini aku udah sampai di rumah sakit sama mama. Dan kita mau menuju Poli THT. Udah di dalam Poli THT dan sekarang mamaku cerita dulu awal mulanya itu gimana sih pas kena terus sampai terdiagnosa. Pertama, mengalami keseimbangan tubuh terganggu. Jadi berjalan tuh seperti goyang-goyang ya, goyang-goyang. Ini dikirain tensinya naik apa tensi turun gitu ya. Udah dapet berapa hari ya? Senin 2 hari. Nah, baru hari yang ketiga itu Selasa atau Rabu, lupa ya kejadiannya. Tiba-tiba telinga yang kiri itu pendengarannya jadi terganggu. Sepertinya kita mendengar suara itu mengecil terus tidak fokus. Jadi suaranya tuh jadi mengecilnya itu bunyinya kayak gimana tuh kira-kira? Ya, kayak dari biasa itu, seperti itu. Seperti jadi tiba-tiba suara yang telinga kiri itu kayak kecil. Kartun gitu ya jadinya. Kayak apa mendengar suara orang tuh kayak gitu. Kenapa? Akhirnya terus ada rasa sakit nggak? Sakit nggak ada, cuma itu cuma goyang aja tuh, keseimbangan terganggu ya. Terus suaranya jadi kecil. Yang sebelah kiri. Akhirnya, yang kanan masih normal nih ya? Kanan masih normal. Terus? Ya akhirnya langsung tanya kepada anak yang kebetulan beliau dokter THT. Nah sama Ananda, dokter Arinda Putri Pikarini langsung dibawa, ayo segera ke rumah sakit. Tuh. Akhirnya dibawalah sama Ananda saya ke rumah sakit Proklamasi THT BSD waktu itu ya. Sampai di sana langsung diadakan pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya pertama apa itu? Pemeriksaan pertama yaitu kita dites mendengar alat dengar ya, alat dengar. Jadi diapain mama itu tes alat dengar tuh diapain? Dikasih kayak ini, kasih kayak earphone gitu. Earphone, nah, yang kanan dulu dites, kemudian yang kiri. Nah, itu yang didengerin apa tuh pas dites? Ada suara, kita mengikuti suara. Nanti ya. Pencet gitu? Ya. Ada yang dipencet di tangannya? Enggak, kalau enggak. Kita mengikuti aja. Terdengar suara misalnya kita ikutin kata-kata gitu kan. Okay. Sampai akhirnya volume yang kita dengar tuh mengecil. Sampai kita nggak bisa dengar, akhirnya ya terucap dengan kata-kata yang sebenarnya asal aja. Oh gitu. Terus setelah tes pendengaran kiri kanan, ternyata memang setelah dari hasil tesnya itu yang kiri memang ada gangguan. Tapi yang menjelaskan harusnya dokter nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh itu frekuensi yang di atas sampai di bawah itu ada gangguan. Sudah akhirnya memang untuk pengobatannya harusnya kan minum obat. Tapi karena mama ada gula kan, jadi tidak bisa minum obat karena akan memicu gulanya. Tapi kalau yang tidak ada gula itu harusnya minum obat apa dan untuk apa? Minum obat untuk telinganya. Karena yang rusak itu katanya telinga siputnya. Ya. Oke. Udah akhirnya dilakukanlah setelah Ananda juga konsultasi dengan teman-temannya, akhirnya diadakan terapinya ya dengan suntikan. Ini yang keberapa kali? 13. 13 kali. Oke. Pas disuntik itu, setelah disuntik rasanya gimana tuh? Sebelumnya tuh telinga kan seperti mengung gitu ya.
bengung, tapi nggak awal mula yang bengung itu seperti mesin kapal laut tuh. Berisik gitu ya? Berisik ya. Awal mula berisik. Jadi sangat mengganggu ya? Sangat mengganggu. Terus kita kayaknya nggak ada keseimbangan gitu, jalan seperti nggak enak, pokoknya nggak enak lah. Nah, setelah sekian lama disuntik berkali-kali, akhirnya bengungnya tuh berkurang ya. Jadi kadang-kadang berapa bulan mulai bengung baru suntik lagi. Seperti ini kan mulai dari November, Desember, sekarang Februari. Jadi pas yang pertama kali disuntik sampai udah enak itu berapa kali suntik? Berapa kali? Kira-kira 4 kali. 4 kali ya. 4 kali suntik, 4 kali. Nah, terus ada jedanya, dia tidak ada keluhan sama sekali. Jadi seperti udah kembali normal. Jadi mendengar enak gitu. Dari dokter THT, dari Mbak Putri, jangan tidur terlalu malam, kemudian jangan kecapean. Nah, itu pemicunya. Jadi begitu capek, begitu kurang tidur, langsung kambuh. Oke, jadi sekarang kita mau dilakukan terapi suntik lagi ya. Iya, yang ke-13 kalau nggak salah. Pengalaman buat ada juga teman-teman yang mengalami hal yang sama, tapi karena keterlambatan dan mereka tidak tahu, kasihan memang dengan gejala yang sama, akhirnya ini harus diapakan, nggak ngerti, akhirnya menjadi tuli. Ini ada teman. Nah, sekarang ada teman juga yang sedang yang mengalami hal yang sama. Itu cerita ke mama, katanya karena tiba-tiba telinganya denging gitu. Tapi langsung dikasih alat bantu sama dokter nanti, dikasih alat bantu dengar. Ternyata kurang enak juga ya pakai alat bantu dengar. Awalnya mama juga begitu, tapi ada saran dari teman Mbak Putri, ya kan, nggak usah pakai alat bantu karena sangat tidak nyaman. Kalau bisa masih disuntik. Kalau masih bisa diterapi, sebaiknya dilakukan terapi. Karena dengan diterapi juga alhamdulillah setelah ada penyuntikan itu akan kembali seperti normal gitu. Sekarang mama langsung dilakukan penyuntikan, mari kita lihat. Iya. Oke, ini dokter Arinda kembali lagi bersama kita. Hai dokter. Oke, jadi ini dilakukan apa dulu nih dok untuk Pertama mama? kita dibius dulu. Ada permisi sayang. Pertama ini harus dibius dulu. Oke. Jadi Oh itu disemprot ya? Iya. Terus di dalam tas ditampon. Itu tadi semprot-semprot tuh apa itu? Biusnya? Iya, itu biusnya. Terus habis itu telinganya Baru ditampon. ditampon supaya biusnya lebih meresap ya guys. Terus kalau mau ditambah lagi bisa guys. Jadi tuh masukinnya sampai gendang telinganya? Yes. Oh gitu. Sakit nggak mah? Enggak. Oh nggak sakit. Jadi budek ya. Enggak sakit sekali. Nah, jadi ini namanya ditampon dulu di bius lokal. Wow, pasti kalau yang lihat pada ngilu telinganya Kita ya. diemin Jadi dulu. ini sampai berapa lama? Diemin dulu 15 menitan lah. 15 menit ya. Oke, kita tunggu dulu. Nih, ini gendang telinga ya. Gendang telinga kiri. Oke, jadi lama. Jadi setelah dibius, baru kita mau suntik. Yang disuntik gendangnya. Iya. Sakit nggak mah? Enggak.
sekarang aku udah bersama Dokter Arinda SPTHT dan kita akan melakukan tanya jawab tentang apa dok? Sudden deafness atau tuli mendadak. Tinnitus ya? Bukan, beda. Oh bukan, Beda. bukan tinnitus. Oke, jadi Itu tuli mendadak. ini tuli mendadak ya? Mm. Bedanya sama tinnitus? Beda, kalau tinnitus itu gejala. Jadi Oh. tinnitus salah satu gejala dari sudden deafness atau tuli mendadak itu. Oh gitu. Gitu. Nah, tinnitus itu banyak sebabnya. Jadi ini namanya bukan tinnitus ya, Bukan. tapi sudden deafness atau tuli mendadak. Oke, sekarang Gitu. kita akan bertanya itu penyebabnya apa sih dok? Penyebab tuli mendadak itu sebetulnya tidak jelas, belum diketahui secara pasti, tapi diduga karena adanya sumbatan aliran pembuluh darah ke telinga secara tiba-tiba. Gejala yang dirasakan itu paling sering dia berupa penurunan pendengaran yang terjadi mendadak. Oh jadi itu yang dirasakan pasien itu mendadak, benar-benar mendadak. Sebelumnya normal, terus tiba-tiba tuh loh kok tiba-tiba nggak denger gitu. Nah dia biasanya itu salah satu sisi telinga, jadi bukan dua-duanya ya, jadi hanya satu sisi, misalnya kanan aja atau kiri aja gitu. Tapi ada kalau yang langsung dua-duanya? Ada, tapi sangat jarang ya. Oh, oke. Sangat jarang, lebih sering tuh satu sisi telinga. Nah biasanya pasien datang awalnya keluhannya tuh kayak gimana, terus mereka ngerasain apa sih, sakit atau enggak gitu dok? Mereka nggak sakit, tapi mereka ngerasanya tiba-tiba tuh telinga saya berkurang pendengarannya, terus ada bunyinya bisa mendengung atau mendenging atau bunyi gemuruh seperti suara mesin gitu, tergantung di frekuensi berapa pendengarannya itu mengalami penurunan gitu. Jadi berarti pasien merasa sangat terganggu dong ya? Iya, biasanya sangat terganggu. Terus sering juga disertai keluhan pusing berputar atau keseimbangannya itu terganggu, terasa goyang atau limbung atau seperti mau jatuh begitu. Oke, dan itu apakah hanya usia tua atau bisa terjadi pada usia muda juga? Bisa juga terjadi pada usia muda, bahkan pasien paling muda saya pernah itu usia 16 tahun kalau nggak salah ya. Oh tiba-tiba tuli mendadak gitu tiba-tiba ya? Tuli mendadak gitu. Nah itu penyebabnya apa tuh? Kenapa dia bisa tuli mendadak? Maksudnya apa dia kecapean atau stres atau? Iya, salah satunya itu kecapean, terus stres juga bisa gitu. Tapi paling sering hampir setiap pasien yang mengalami tuli mendadak itu kalau saya tanya apakah sebelumnya ada terlalu lelah, terlalu capek, kurang tidur, pasti jawabannya iya. Oh gitu ya? Iya, selalu begitu. Oke, terus itu dia berbeda ya dengan penurunan pendengaran tuh beda ya berarti ya dok ya? Kalau ini benar-benar mendadak, kalau beda. Jadi ada tuli mendadak sama penurunan pendengaran yang karena usia tua itu beda. Kalau beda ya? Beda. Kalau tuli mendadak ini kan dia usianya tidak selalu tua ya. Jadi bisa juga dia usia muda juga. Nah kalau penurunan pendengaran yang karena usia tua, dia biasanya terjadinya perlahan-lahan, nggak mendadak tiba-tiba nggak denger, nggak. Oke. Dan biasanya kalau penurunan pendengaran akibat usia itu kedua telinganya. Oh iya ya, kalau ini kan salah satu sisi ya. aja. Nah terus kalau tinnitus tuh apa tuh dok? Kalau tinnitus itu dia berupa gejala ya, jadi bunyi yang terdengar di telinga tanpa adanya stimulus dari luar. Jadi kita nggak ada suara. Tiba-tiba kita kedengeran di dalam telinga kita. Itu namanya tinnitus. Itu termasuk berupa gejala dari macam-macam. Salah satu gejala sudden deafness atau mendadak ini salah satunya tinnitus. Oh, bukan sudden deafness aja yang mengalami tinnitus tadi. Bukan. Keluhan lain juga bisa, kotoran atau infeksi. Oh, oke. Iya. Terus untuk pengobatannya gimana tuh dok? Pengobatannya pertama kita tegakkan diagnosis dulu ya. Kalau sudah tegak diagnosis tuli mendadak, baru kita obatnya itu ada obat minum berupa obat radang dan beberapa vitamin sara, vitamin C, dan juga ada obat untuk melancarkan peredaran darah. Kemudian harus dilihat juga apakah pasien ini ada kontraindikasi pemberian obat radangnya, seperti pasien diabetes. Kalau pasien dengan diabetes itu tidak boleh minum obat anti radang ini karena dosisnya dosis tinggi, dosis besar. Jadi alternatif pengobatannya disuntik langsung ke gendang telinga seperti yang tadi saya lakukan. Gitu. Karena mama ada diabetes, jadi nggak boleh minum obat yang dosis tinggi itu. Dosis tinggi itu berarti 2 kali lipat atau gimana?
lebih dari 2 kali lipat, jadi dosisnya sesuai berat badan. Tapi kalau untuk pasien diabetes dengan dosis yang normal yang diberikan, misalnya obat redangnya masih boleh lah kalau dosis kecil. kayak misalnya dosisnya kecil Dan gitu. pemberiannya tidak lama ya, mungkin hanya 3 hari gitu. Iya, itu nggak masalah ya. Masih Kalau boleh. yang untuk kasus yang Pas mama ini karena nggak bisa. diabetes, khusus pasien diabetes. Kalau Ya. pasien yang lain kayak jantung Boleh, atau boleh, apa-apa. asma dan lain sebagainya nggak ada masalah ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, kalau udah minum obat-obatan dan udah dilakukan penyuntikan, itu bisa kembali normal nggak, Dok? Nah, kalau untuk kasus sudden deafness itu 50-50 ya. Jadi kita obati itu kemungkinan sembuhnya 50-50. Bisa normal, kembali normal 100% seperti sebelum ada keluhan. Bisa juga dia membaik tapi ada gejala sisa. Jadi gejala sisanya tuh seperti apa? Bunyinya itu masih ada, bisa, Tapi tidak terlalu. tapi berkurang gitu. Bisa seperti itu. Bisa juga nggak ada perubahan sama sekali, ada juga. Tergantung berapa lama kecepatan dilakukan pengobatannya. Jadi golden periodnya itu sekitar 1 sampai 2 kali 24 jam. Ada juga yang bilang 1 minggu. Cuman berdasarkan pengalaman sih, kalau makin cepat itu makin baik gitu. Tapi ada juga kasus yang udah cepat diobati masih belum kembali normal, itu ada juga. Oh ya, tergantung Seperti dari itu. Jadi pasiennya tergantung, ya. makanya tergantung. Kan ada nih, Dok, pasien yang sudden deafness, dia udah ngerasa nih telinganya udah lain lah gitu, udah nggak normal. Tapi dia tidak melakukan pengobatan, nah terus jadinya jadi kayak ya udah nggak denger gitu. Terus setahun kemudian baru dia periksakan, itu kira-kira gimana tuh, Dok? Ya sebetulnya kalau secara teori kalau sudah lewat, sudah sampai 1 tahun itu ya kemungkinan dia nggak bisa kembali normal lagi. Cuman lebih baik kita coba obati daripada kita nggak melakukan apa-apa sama sekali. Oh gitu ya, Gitu. jadi masih tetap dilakukan Masalah kita coba untuk melakukan pengobatan, ya, diobati. kita anggap aja dia baru kejadian, terus kita anggap seperti kasus baru terjadi aja walaupun kejadian udah 1 tahun. Karena saya pernah juga dapat kasus yang sudah 1 tahun, ternyata dia sudden deafness dan dicoba diobati dan kembali normal, alhamdulillah. Normal Kembali lagi, Dok? Iya, kembali normal. Masya Makanya Allah. lebih baik kita berusaha Iya, betul, dengan ya. coba kita obati daripada kita nggak melakukan apa-apa gitu. Tapi ada yang ya udah gara-gara sudden deafness tiba-tiba dia benar-benar udah dia tuli gitu. Ada juga ya. Ada juga. Kalau dia sampai tuli itu berarti udah rusak gendangnya atau gimana? Bukan gendang yang rusak, jadi yang rusak itu sel rambut di telinga dalamnya, di rumah siputnya. Oke, Dok, jadi untuk sudden deafness ini kita pencegahannya gimana supaya yang belum mengalami supaya gimana nih ya supaya kita nggak mengalami ini, Dok? Sebetulnya sih kalau pencegahan khusus sih nggak ada ya, karena ini kan terjadinya tiba-tiba. Jadi paling kita lebih ke pola hidup ya. Pola hidup kita pola hidup itu sehat ya, Dok, ya. pola hidup sehat. Terus jangan begadang. Pokoknya sebisa mungkin itu jangan tidur lewat dari jam 10 malam. Oh, itu ngaruh juga ya, Dok, ya? Ngaruh, sangat pengaruh gitu. Terus jangan terlalu lelah karena faktor kelelahan itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Oke, kalau suka dengerin earphone itu juga pengaruh, tapi bukan tuli mendadak. Kalau itu tuli saraf yang karena paparan bunyi, paparan bising ya, itu beda lagi. Tapi itu juga bisa bikin ketulian, tuli saraf yang permanen. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya, Dok, karena saya penasaran. Kan tadi dokter nyuntikin obatnya itu langsung tembus ke gendang telinga ya. Itu bisa nutup lagi nggak itu? Gendang telinganya? Nutup dong, itu kan cuman kecil banget bekas suntikannya. Iya. Jadi begitu kita cabut dia langsung ada proses penyembuhan luka, langsung nutup lagi. Oh, kayak kita terluka di kulit gitu cuman ya. itu kecil banget kan lukanya, jadi penyembuhannya juga lebih cepat. Dan ini aja udah penyuntikan yang ke 13 kali. Oke, ya berarti jangan takut ya teman-teman kalau misalnya disuntik di gendang telinga itu bukan berarti telinganya bolong selamanya. Jadi dia sama seperti luka pada kulit yang akan sembuh gitu ya, Dok ya. Iya, jadi jangan takut, ayo kita obati. Gimana rasanya sekarang? Rasanya, jadi kalau memang diadakan penyuntikan seperti ini, kita harus tiduran dulu. Setelah disuntik tiduran kurang lebih 15 menit ya. Ini rasanya di telinga mama gimana?
nggak ada rasa. Jadi memang kalau dimasukkan obat tuh awalnya tuh kayak melayang gitu ya, tapi nggak apa-apa. Setelah itu 15 menit kemudian kita mulai stabil. Enak di telinga. Enak ya. Tapi rasanya budak nggak? Enggak Enggak ya. Enggak. Oke. Kembali pulih lama-lama, nanti sehari 2 hari ke depan biasanya normal kembali, bengongnya tuh hilang. Oke teman-teman, sekian video kali ini tentang sudden deafness. Semoga ini bermanfaat untuk keluarga atau teman-teman yang mengalami gejala yang sama. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng ketika mulai ada sesuatu di telinga yang tidak seperti biasanya. Segera periksakan ke dokter. Dan terima kasih telah menonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kan dulu ini lagi video nggak ngomong-ngomong ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah tinnitus ini, Dok? Bukan tinnitus. Iya, Bu. Tinnitus mulu.